Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tauhib Amar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Yang pertama ada perkembangan ilmu geografi. Perkembangan ilmu geografi berlangsung sangat panjang, dimulai dari masa peradaban kuno sampai era teknologi digital. Pada zaman Yunani kuno, geografi mulai dianggap sebagai ilmu. Eratosthenes menjadi orang pertama yang memperkenalkan istilah geografia dan mencoba menghitung keliling bumi. Ptolemaios kemudian menyusun peta dunia berdasarkan saat itu, yang jadi acuan berabad-abad lamanya. Memasuki abad pertengahan, pengetahuan geografi berkembang melalui catatan perjalanan para ilmuwan dan penjelajah seperti Ibnu Khaldun, Al-Idrisi, dan Ibnu Battuta. Mereka menulis tentang budaya, kota, jalur dagang, dan kondisi wilayah yang memberi gambaran lebih luas tentang dunia. Pada zaman penjajahan samudra, yaitu bisa dibilang Age of Exploration, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda mulai menjelajah benua lainnya. Penjelajah tersebut membuat geografi berkembang pesat karena adanya penemuan benua, wilayah baru, dan jalur laut. Memasuki abad modern, geografi berkembang menjadi ilmu yang lebih sistematis dengan membagi diri menjadi geografi fisik dan geografi manusia. Teori determinisme, yaitu lingkungan menentukan kondisi manusia, dan posibilisme, manusia memiliki kemampuan mengubah lingkungan, muncul dan memperkaya kajian geografi. Pada era kontemporer, geografi dipadukan dengan teknologi seperti satelit, drone, GIS, dan GPS, pemetaan digital, dan analisis spasial. Perkembangan ini membuat geografi mampu memberikan informasi akurat untuk perencanaan wilayah, mitigasi bencana, transportasi, tata ruang, hingga perubahan iklim. Dan yang kedua ada objek geografi. Yang pertama ada objek material. Objek material adalah apa yang dipelajari dalam geografi, yaitu seluruh fenomena yang ada di permukaan bumi. Yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan batuan dan tanah termasuk gunung, bukit, dan dataran. Yang kedua ada atmosfer, yaitu udara, iklim, cuaca, angin, tekanan udara, dan gas. Yang ketiga ada hidrosfer, yaitu seluruh air di bumi. Antara lain adalah sungai, danau, laut, dan air tanah. Yang keempat ada biosfer, yaitu seluruh makhluk hidup mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia. Yang kelima ada antroposfer, yaitu manusia dan semua aktivitasnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan permukiman. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah cara geografi memandang dan menganalisis fenomena, yaitu dari sisi keruangan atau spasial. Yang pertama ada lokasi fenomena, pola persebaran, hubungan antar fenomena, pengaruh antar wilayah, dan perbandingan karakter suatu wilayah. Dengan adanya sudut pandang ini, geografi tidak hanya apa, tapi juga di mana, mengapa, di sana, dan apa akibatnya. Untuk yang ketiga ada ruang lingkup geografi. Yang pertama ada geografi fisik, yaitu mempelajari semua aspek alam yang membentuk permukaan bumi, seperti iklim dan cuaca, tanah dan batuan, sungai, danau, pantai, laut, bentuk muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Geografi fisik penting untuk memahami proses alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dan yang kedua ada geografi manusia, mempelajari aktivitas manusia dalam ruang, yaitu persebaran penduduk, migrasi dan mobilitas, budaya dan adat, kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri dan perdagangan, dan bentuk pemukiman. Bidang ini menekankan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dan yang ketiga ada geografi regional. Geografi regional yaitu menggabungkan aspek fisik dan manusia untuk memahami ciri khas suatu wilayah. Misalnya, karakter geografi pulau manusia, karakter geografis pulau Jawa, kondisi Asia Tenggara, ciri khusus Afrika Utara. Geografi regional memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu daerah.
Untuk yang keempat di sini ada prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Yang pertama ada prinsip geografi. 4 prinsip utama yang membantu analisis geografi yaitu 1. Prinsip persebaran, yaitu melihat bagaimana fenomena tersebar di permukaan bumi, misalnya persebaran gunung berapi, penduduk, atau curah hujan. Yang kedua ada prinsip interrelasi, yaitu menghubungkan suatu fenomena dengan faktor yang memengaruhinya, misalnya iklim memengaruhi jenis tanaman. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yaitu menggambarkan fenomena secara jelas menggunakan kata-kata tabel, grafik, atau peta. Dan yang keempat ada prinsip kronologi, yaitu menganalisis fenomena berdasarkan urutan waktu agar dapat dipahami penyebab dan akibatnya. Untuk yang kedua ada konsep geografi. Konsep geografi membantu memahami fenomena secara menyeluruh. Beberapa konsep penting yaitu lokasi, absolut dan relatif. Ya, terus ada jarak, arah, pola persebaran, morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi, aglomerasi, pemusatan kegiatan, interaksi dan interdependensi, keterjangkauan, nilai kegunaan, diferensiasi area, yaitu perbedaan wilayah, skala atau lokal, regional, global. Konsep-konsep ini membantu menjelaskan hubungan ruang dalam geografi. Dan yang ketiga ada pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan keruangan atau spatial approach. Fokus pada lokasi, sebaran, pola, dan hubungan spasial di suatu wilayah. Yang kedua ada pendekatan ekologi atau kelingkungan. Menganalisis hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam serta dampak kegiatan manusia. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau regional kompleks. Menggabungkan aspek fisik dan sosial secara bersamaan untuk memahami suatu wilayah secara lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.